2020-an di Kota Bandung. Fokus aspek-aspek pengguna material, metode konstruksi, gaya dekorasi, penerapan unsur tradisional. Kota Bandung sedang mengembangkan daya tarik kota sebagai tempat bisnis Eropa di Hindia Belanda. Di sisi lain, arsitektur terintegrasi dengan perencanaan kota di Hindia Belanda sedang dikembangkan. Pemerintah Kota Hindia Bandung juga mendukung perkembangan tersebut dengan menghubungkan para arsitek bersama perencana kota untuk menciptakan kota tropis Eropa. Pada 1930, Albert tiba di Kota Bandung dan setelah berikutnya mendirikan biro arsiteknya di Jalan Dagowe, Jalan Juanda, bersama rekannya Rick de Waal. Albert sendiri dipengaruhi oleh gerakan ekspresionisme Eropa yang menampilkan Art Deco dari Frank Lloyd Wright dan arsitektur modern Eropa yang dipengaruhi pandangan Le Corbusier. Di Bandung, Albert berusaha mencerminkan perpaduan dari perdebatan arsitektur pendahulunya dan gerakan yang mempengaruhinya. Hal ini dipresentasikan dengan rancangan untuk Villa Hunian di Heiselberg pada Jalan Permesari pada 1931. Dan kemudian ada karya salah satu yang terkenalnya di antaranya ada Gedung Bank Denis atau saat ini dikenal Bank BJB Braga, eh, yang dirancang pada 1935 atas permintaan H.W. Hoagland selaku direktur dari Bank Denis, dibangun pada 1936 hingga 1937 oleh kontraktor Alman Engineer Arsitektur Birau, dikonstruksi kerangka baja beton bertulang pilar batu kapur, fasad berupa garis fasad horizontal yang melengkung dipadu menara lift sebagai elemen vertikal sekaligus titik poros bangunan. Terdapat pita beton pada fasad untuk meredam sinar matahari memasuki jendela, serta kolom baja ganda membentuk teknis drainase yang tidak mengganggu tampilan fasad, tetapi memberikan teduhan pada pejalan kaki melindungi fasad. Bentuk pengaturan ini dilakukan berdasarkan hasil studi Albers mengenai British soil Mas pada desain Le Gibran, mohon Corbusier. maaf waktunya 2 menit lagi ya. Kemudian ada Villa de Clementifan yang dirancang pada 1936 yang dibangun dengan 2 lantai konstruksi kerangka blok beton bersama 3 poros bangunan, eh, bernahan balkon dengan tritisan dibangun dengan balok beton Strauss-Peel yang sampai hingga saat ini menjadi metode konstruksi untuk bangunan 2 lantai. Kemudian ada Hotel Savoy Homan yang di Jalan Asia Afrika dirancang pada 1936, dibangun 1937 hingga 1939, menampilkan aksen horizontal di hasil lentera dengan menara lift belakang pintu masuk hotel. Simbol modernitas masa kolonial diperlihatkan dengan teknologi bangunan yakni lift terintegrasi pada rancangan arsitekturnya. Fasadnya meredam cahaya, balkon beton dan beratap cantilever sepanjang bangunan. Pada bagian fasad melengkung dihiasi kaca, jendela bundar dan pagar baja berwarna putih yang mempertegas diri arsitektur modern. Kemudian ada Villa di Director yang saat ini menjadi Bank BTPN KCP Dago yang dirancang pada 1936 sebagai hunian untuk Nakim Hok yang dibangun oleh kontraktor Lim Agoh yang membangun Gedung Sate. Memiliki bentuk simetris dan perpaduan kurva setengah lingkaran dan trapesium. Posisi letak bangunan berada di sudut jalan dengan penyediakan ruang vegetasi depan, tengah, belakang. Albert melakukan penyelesaian sudut bangunan menggunakan sudut melengkung mengikuti pola jalan dan sentuhan artiko tapak bangunan. Kemudian ada Villa Sadang Sari yang dirancang pada 1939 untuk hunian dan kerja H.W. Hoagland yang dibangun oleh kontraktor Sadang Sari. Tampak fasad dikental dengan gaya Art Deco yang menyerupai bagian tengah menonjol lingkaran, menyerupai gedung bioskop Majestic Braga yang dirancang Wolf Schumacher. Memiliki rancangan Albers yang ekspresionisnya dengan garis yang memanjang meluas, beton tanpa dekorasi karya Le Corbusier tetapi tidak memiliki balkon. Kemudian ada renovasi Societe Concordia bagian sayap timur yang dilakukan pada 1940. Di lokasinya di sudut jalan antara Asia Afrika dan Jalan Braga sehingga menyelesaikan pembangunan dengan sudut kurva. Penggunaan Art Deco dilakukan Albers menyesuaikan bangunan yang dirancang Schumacher dengan tritisan dan ornamen horizontal. Bentuk ekspresi minimalis mau dipadukan dengan gaya awal rancangan Schumacher dengan terlihat pada pilastar yang menopang struktur horizontal hiasan volute. Tetapi bagian renovasi yang dirancang oleh Albers menampilkan yang jelas peralihan bentuk bangunan. Kemudian Baik, Mas ada Gibran, Boulevard Sarpati. mohon maaf dipotong waktunya sudah habis. Mungkin nanti bisa dilanjut dengan sesi diskusi ya Baik. untuk pemaparannya. Baik, terima kasih sebelumnya Mas Gibran. Untuk urutan selanjutnya yaitu Bapak Anju Nufarov. Nufarov, apakah sudah ada? Sudah Hadir, siap? suara saya jelas, Bu dosen. Iya, jelas Bapak. Terima kasih. Silakan untuk waktunya dipersilakan. Baik, apakah PPT saya sudah tampil? Ya, sudah ada Pak. Baik, baik kepada teman-teman semuanya, Bapak Ibu yang hadir pada Zoom Zoom ke-1. Perkenalkan, nama saya Anjuno Parop Hasidungan dan dosen saya Linda Sunarti dari Departemen Sejarah FIB Universitas Indonesia.
pada siang ini kami akan mempresentasikan tentang kampung-kampung etnis Tionghoa di pantai timur Sumatera abad ke-19 dan 20. Nah, ini berkaitan dengan reinventing Indonesia, sejarah, identitas, dan tantangan kebangsaan menuju Indonesia Emas 2045. Eh, saya rasa ini sangat relevan dengan topik yang saya sampaikan. Karena apa? Eh, Sejarah itu sebenarnya dapat membantu kita untuk menemukan, menciptakan kembali Indonesia yang beragam dan multikultural. Sebuah bangsa yang besar itulah hakikatnya Indonesia. Tetapi kadang-kadang dalam proses perjalanan bangsa ada saja gelombang yang mengancam persatuan dan kesatuan karena kepentingan elit politik mencapai kekuasaan. Nah, sering sekali identitas, etnisitas itu dimainkan oleh elit politik dengan sejarah palsu. Nah, kita bisa lihat beberapa pemilu ini bagaimana etnisitas itu dipermainkan hanya untuk mencapai kekuasaan dengan sejarah palsu. Nah, penelitian ini berupaya memperjelas kembali sejarah etnisitas Tionghoa, khususnya di pantai timur Sumatera sebagai bagian perjalanan bangsa Indonesia menuju Indonesia Emas 2045. Nah, ini adalah peta yang saya kutip dari Robert Cribb tahun 2000 mengenai penyebaran daripada etnis Tionghoa. Nah, kalau kita lihat di yang warna hijau itu adalah daerah-daerah yang etnis Tionghoanya ada. Nah, yang pantai timur adalah yang sebelah sini ya. Dari Bagan Siapi-Api, Deli Serdang, Rupat, Bengkalis, dan Rio Pesisir. Nah, ini adalah yang saya maksud. Pantai timur dari Sumatera. Nah, penelitian ini membahas keberadaan dan perkembangan kampung-kampung eh, etnis Tionghoa di pantai timur Sumatera pada abad ke-19-20 seperti Bengkalis, Barupat, Bagan Siapi-Api, Panipaan, Sinaboy, Siak, dan lainnya. Dan saat ini masih bisa kita lihat keberadaannya. Kemudian bagaimana kampung-kampung etnis itu Tionghoa terbentuk, bagaimana kampung tersebut membentuk komunitas Tionghoa yang hingga saat ini masih bisa kita perhatikan. Nah, ini adalah salah satu eh, arsip gambar dari kolonial Belanda yang saya temukan tahun 1931 dari Lekerker, semoga saya nggak salah baca. Nah, ini mengenai keberadaan kampung-kampung Tionghoa di kawasan pantai timur Sumatera dipengaruhi oleh migrasi besar-besar pada masa kolonial Belanda yang memanfaatkan tenaga kerja Tionghoa di sektor perkebunan, perdagangan, dan infrastruktur. Nah, di gambar yang ini adalah buruh Tionghoa yang di Deli Serdang, Tembakau. Jadi mereka didatangkan untuk buruh. Jadi orang Tionghoa itu pernah jadi buruh, bukan jadi pengusaha aja, bukan konglomerat aja. Nah, orang Tionghoa pernah jadi buruh, bekerja untuk orang kolonial. Nah, ini adalah aktivitas orang-orang Tionghoa dalam mencari dan menjemur ikan di Bagan Siapi-Api Riau. Nah, ini adalah Bagan Siapi-Api itu pernah menjadi penghasil ikan terbesar ke dunia tahun 1928 dan itu juga ada aktivitas dari orang-orang Tionghoa. Nah, ini ada sumbernya. Ini adalah kapal dari etnis Tionghoa. Ini aktivitas orang Tionghoa menjemur dan mencari ikan. Kemudian, nah pada tahun 1870 orang-orang Tionghoa di Bengkalis itu lebih dari 600 orang. Van Sandik pada bukunya berjudul Chinesen Buten China menuliskan orang-orang Tionghoa di Bengkalis berdagang ke Singapura dan Malaka. Graham Beck dalam ini sulit ya, dalam bahasa Belanda ya, menyebutkan mereka menjadi supplier telur ikan terubuk ke Singapura dan Malaka. Jadi juga orang-orang Tionghoa menjadi supplier ya ikan. Bapak Anju, suaranya terputus. Apakah jaringannya terputus? Suaranya menghilang. Halo? Iya,
Oke. ada. Baik, lanjut. Nah, ini adalah kampung-kampung etnis Tionghoa yang saya kutip dari eh, buku Almanak Priai tahun 1987. Nah, ini adalah kampung-kampung Tionghoa. Nah, ini dimulai dari pantai timur, itu ada Delhi ya, ada Asahan, Batubara, Labuan Batu. Nah, di sebelah kanan saya juga ada Bengkalis, Tanah Putih ya, dan ada eh, Pulau Lawan, Siak, Rupat, Merbau, Bagan Siapapi, dan Panaputi, Panipian, Penajung. Nah, ini adalah kampung-kampung Tionghoa di pantai timur Sumatera yang tercatat dalam arsip kolonial Belanda. Kemudian yang kedua, selain itu faktor geografis pantai timur Sumatera sebagai jalur perdagangan strategis mempercepat pembentukan pemukiman. Bapak, mohon maaf suaranya hilang kembali, Pak. Halo, halo, halo. Ya, 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 ada. halo, suara saya jelas? Ya, jelas, Pak. Waktunya tinggal 2 menit lagi, Bapak. Suara saya jelas? Oh, sorry. Ya, ya jelas, Pak. Oke. Baik, jadi ini faktor geografis dari pantai Sumatera itu mempercepat pembentukan pemukiman permanen etnis Tionghoa dan juga ini menjadikan mereka berbaur dengan orang-orang lokal. Selanjutnya itu ini terbentuknya komunitas Tionghoa. Jadi dalam catatan Belanda itu banyak sekali bagaimana orang-orang Tionghoa dan orang-orang lokal itu berinteraksi. Bahkan juga tercatat berapa jumlah mereka. Seperti contohnya ini dicatatkan bahwa pada tahun 1865 diperkirakan jumlahnya 200 jiwa terdiri dari orang Melayu dan Tionghoa. Kemudian ini juga kita lihat bagaimana orang-orang Tionghoa itu menjadi buruh kayu ya, namanya Panglong ya. Nah, pekerja Tionghoa di Selat Panjang. Nah, ini di Selat Panjang ini juga di pantai timur dari Sumatera ya. Nah, ini juga tercatat bahwa mereka bekerja sebagai buruh kayu. Nah, selanjutnya ini juga mereka menjadi bagian dari masyarakat Pantai Timur dan Riau Pesisir. Seperti ini salah satu kelenteng yang ada di Selat Panjang, itu tertua di Riau, berdiri 1868, dan kemudian juga ada kelenteng Cimbukuang yang saya juga teliti, itu berdiri 1883 di Pulau Rupat. Pulau Rupat ini adalah pulau yang berhadapan langsung dengan Selat Malaka. Kemudian juga di sini juga dilihat bahwa bagaimana orang-orang Tionghoa dan orang Melayu itu berinteraksi secara ekonomi. Nah, ini disebutkan bahwa orang-orang Tionghoa itu menjadi eh, pedagang ya dan sebagai supplier, sebagai fasilitator ya untuk orang-orang Melayu menjual barangnya ke Malaka dan Singapura. Dan ini juga dicatat juga data-data berapa jumlah orang Tionghoa eh, orang orang Tionghoa di pantai timur Sumatera itu jumlahnya 158.630 orang. Nah, ini luar biasa. Itu tercatat rapi ya oleh Ong Engdi tahun 1943. Bapak, mohon maaf, waktunya 2 menit lagi. Dan terakhir kesimpulan, nah ini penting bahwa penelitian ini juga menemukan bahwa dinamika sosial dan kampung-kampung Tionghoa menghadapi tantangan, termasuk diskriminasi rasial dan perubahan kebijakan pemerintahan dari masa kolonial hingga pasca kemerdekaan, termasuk berkembangnya kebudayaan Tionghoa khususnya di Bagan Siapi-api dengan festival bakar tongkang yang sudah terkenal hingga mancanegara. Penelitian ini tidak hanya mengungkap kontribusi etnis Tionghoa terhadap perkembangan wilayah pantai timur Sumatera, tetapi juga memperkaya pemahaman tentang proses interaksi dan adaptasi budaya etnis Tionghoa dalam konteks sejarah Indonesia saat ini. Jadi saya pikir etnis Tionghoa di dalam integrasinya sudah selesai ya, sudah clear karena memang mereka sudah berbaur, berinteraksi dan mereka menjadi bagian dari Indonesia untuk Indonesia 2045. Sekian presentasi saya, terima kasih.
Baik, terima kasih Pak Anju untuk presentasinya. Untuk urutan kelima yaitu Bapak Purwanto Putra, apakah sudah hadir dan siap? Baik, silakan Ya, Bapak terima untuk kasih. mempresentasikan. Saya sudah hadir ya. Terima kasih. Izin mohon menunggu untuk saya share screen. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Nurul selaku moderator. Izinkan saya menyampaikan presentasi saya tentang peran Batavia's Genoschap van Oosten Westenshaven atau yang biasa disebut dalam bahasa Inggrisnya Batavian Society ya, dalam pengembangan ilmu pengetahuan di Batavia. Ini melakukan analisis terhadap laporan kegiatan dalam surat kabar Java Government Gazettes ya pada tahun 1812 sampai 1816 ya. Pada abstrak yang sudah saya kirimkan, nah disebutkan bahwa tujuan penelitian ini adalah untuk menggali peran BG tadi ya, Batavian Society ini dalam pengembangan ilmu pengetahuan di Batavia masa pemerintahan Inggris. Jadi spesifik untuk masa pemerintahan Inggris. Sumber utamanya menggunakan arsip-arsip dari surat kabar Java Government Gazettes ini yang memuat laporan kegiatan BG ini antara tahun 1812 sampai 1816. Temuan utamanya nanti adalah di surat kabar Java Government Gazettes ini secara rutin melaporkan kegiatan ilmiah dari Batavia's Genoschaps ini yang mencakup bidang sejarah, botani, dan geografi. Saya mencari sumbernya sejauh ini menggunakan digital library-nya Doppler. Saya mendapatkan setidaknya ada 12 artikel yang memuat tentang ini. Kemungkinan masih ada artikel-artikel lain, tapi belum bisa tidak terdapat di di digital library-nya Doppler tersebut. Kontribusi ilmiahnya adalah memang BG ini berperan penting ya dalam pembentukan basis pengetahuan ilmiah yang menjadi landasan bagi perkembangan intelektual di Indonesia. Sebagaimana kita ketahui, Batavia's Genoschap ini hari ini yaitu bisa kita temui paling tidak di 2 lembaga institusi besar di bidang budaya dan informasi dan pengetahuan di Indonesia, yaitu yang menjadi cikal bakal dari Museum Nasional dan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia hari ini. Nah, latar belakangnya adalah ini dimulai dari Raffles ya, yang waktu itu menjabat sebagai Gubernur Jenderal memerintah di Jawa antara tahun 1811 sampai 1812. Nah, kekuasaannya singkat, nah gitu. Jadi sering juga diabaikan gitu. Nah, salah satu yang belum banyak atau belum dibahas detail adalah peran Raffles ini terkait perkumpulan ya nanti disebutnya perkumpulan BJ ini gitu atau yaitu sebuah perkumpulan ilmiah ya yang cukup penting sebenarnya yang sudah berdiri di sejak era VOC sebenarnya pertama kali berdiri itu tahun 1778 di Batavia dan merupakan lembaga yang tertua sebenarnya di bidang ilmu pengetahuan, seni dan budaya di Asia ketika itu. Nah, tujuan pendirian lembaga ini sebenarnya untuk memajukan ilmu pengetahuan dan seni. Nah, meskipun Batavia Genoschap ini berperan penting, tapi sedikit sekali sumber yang membahas pada masa pemerintahan Inggris gitu ya. Nah, di era Inggris yang kurun 1800 sampai 1816 ini hanya beberapa sumber saja yang menjelaskan tentang BJ ini ya. Salah satunya termuat dalam surat kabar Java Government Gazettes ini. Ini saya
ambil beberapa catatan juga dari bukunya Hans Grotz ya, yang tahun 2009 yang diterbitkan oleh Universitas Leiden. Nah, ini dari karya disertasi, ada 560-an halaman. Nah, saya ketika lihat bagian-bagian di sini ya menemukan bahwa memang ada lubang besar disebut ya, periode BG antara 1802 hingga 1821 ini ada lubang besar ya, yaitu sumber arsip yang tidak lengkap. Nah, Hans Grotz sendiri memperkirakan bahwa minimal ada satu bundel nih notulen yang hilang pada periode tersebut. Nah, jadi nanti sebenarnya kasanah arsipnya di Andri terkait Batavias Genoscap ini sangat lengkap. Hans Grotz ini utamanya dia melakukan penelitian dari sumber arsip kasanah arsip BG yang ada di Andri gitu. Nah, tetapi di era Raffles nih ada sumber yang tidak lengkap gitu, yang hilang. Nah, waktu itu aktivitas-aktivitas perkumpulan itu pada periode tertentu nanti selalu dicatat dalam notulen gitu ya, kemudian diterbitkan, nanti akan diterbitkan secara resmi. Nah, upaya pencarian itu sudah dilakukan di koleksi Oriental and India Office Collection dari British Library. Kemudian juga karena ada kemungkinan Raffles membawa sebagian arsip tersebut, tapi tetap saja tidak membuahkan hasil ke sekarang. Kemudian sempat juga dilakukan penyelidikan kepada penulis biografernya atau biografinya Raffles, John Bastin namanya, tapi juga tidak membuahkan hasil. Nah, sehingga dalam beberapa kasus ada potongan-potongan dokumen yang terkait periode tersebut, yang ditemukan dalam bundel-bundel arsip lain. Nah, kemudian juga yang terdapat dalam surat kabar Java Government Gazette tadi untuk mengisi celah pada periode tersebut. Ini saya lanjutkan. Nah, apa itu surat kabar Java Government Gazette itu? Nah, Java Government Gazette itu adalah sebuah surat kabar berbahasa Inggris ya, berbahasa Inggris pertama yang diterbitkan sebenarnya oleh Gubernur Jenderal Daendels dan Raffles. Bapak Purwanto, mohon maaf, waktunya 2 menit lagi. Oke, antara tahun 1812 sampai 1816. Nah, poinnya adalah sebenarnya surat kabar ini juga umurnya singkat ya, sesingkat kekuasaan Raffles atau Inggris di Hindia Belanda. Nah, kemudian nanti akan diganti surat kabar Batavias Koran atau Javanese Korans gitu ya. Jadi hanya ada sedikit. Nah, yang penting adalah apa yang diungkapkan pada surat kabar ini pada Agustus 1812 yang memuat tulisan dan laporan panjang mengenai dimulainya kembali kegiatan perhimpunan BG ini. Karena sebelumnya dari 1778 berdiri tadi, BG ini mengalami dinamika yang sangat panjang ya. Salah satunya adalah kevakuman. Nah, di era inilah disebut dimulainya kembali kegiatan perhimpunan. Nah, itu poin penting sebenarnya dari era kepemimpinan Raffles ini. Nah, ini ada beberapa ya yang saya kutip, mungkin tidak usah saya sampaikan karena waktunya singkat gitu ya kan. Nah, ada satu hal yang penting, yang sangat penting ya di era Raffles itu yang juga dimuat nanti di surat kabar ini adalah mengenai pemindahan gedung ya. Nah, ke gedung Societet Harmony ya, itu di masa Raffles ini yang sekarang menjadi gedung Museum Nasional yang jauh lebih besar, bisa memuat banyak koleksi segala macam. Nah, itu menjadi salah satu hal penting dari masa ini. Nah, kemudian dari sini, dari penelusuran-penelusuran ini, salah satu yang penting yang sangat mencolok adalah mengenai penerbitan ya, pencetakan dari kitab suci ya, kitab suci Injil kayaknya ya, yang dari di percetakan waktu itu belum ada percetakan di kita, nah jadi dia mencetaknya di wilayah India gitu ya kan. Nah, ini yang menjadi poin-poin penting, banyak muncul juga di dalam pemberitaan-pemberitaan ini. Nah, saya kira itu ya dua hal yang perlu kita pahami terkait era ya. Poin saya adalah saya mencoba menggali sebanyak mungkin pemahaman tentang
gimana perkembangan dinamika Batavias Genuscaps ini beserta sejarah institusinya berjalan di uh, Indonesia ya, sekarang di Indonesia gitu, di Batavia di masa itu, dari masa-masa Baik, pendudukan. Bapak, mohon maaf waktunya sudah habis. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Demikian, wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mungkin nanti bisa dilanjutkan dengan sesi diskusi. Baik, baik. Oh iya, untuk reminder untuk semuanya bahwa waktu pemaparan sekitar 5 sampai 7 menit. Nanti sisanya kita akan berdiskusi gitu. Nah, untuk urutan selanjutnya yaitu Iqbal Rizaldin. Apakah sudah siap? Ya, sudah Mbak. Baik, silakan dipresentasikan. Baik. Ini sudah muncul ya, Bapak Ibu yang saya hormati. Perkenalkan nama saya Iqbal. Saya PPT-nya ingin belum muncul, Bapak. Mohon. Oh, belum ya? Iya, Sebentar. ini masih folder dari laptop Bapak. Sudah muncul? Belum ada, Bapak. Tunggu sebentar. Belum ada ya? Oh iya, sekarang sudah ada. Oke, baik. Perkenalkan nama saya Iqbal, dari alumni Prodi Program Magister Sejarah UGM. Oke, Bapak Ibu yang saya hormati, eh, kita akan memulainya dari fenomena liburan kali ini. Beberapa tahun belakangan seperti itu, kita selalu dihantui oleh berbagai situasi di mana ketika berlibur itu pasti macet dan sebagainya. Nah, itu tidak terlepas dari kebiasaan orang-orang atau keluarga-keluarga di Indonesia itu apa namanya menyiapkan jauh-jauh hari untuk eh, berencana untuk persiapan berlibur seperti itu. Nah, aktivitas ini kita bisa telusuri jauh bagaimana dari kebiasaan berpelesiran para raja-raja Jawa pada zaman dulu, kemudian juga orang-orang Eropa di masa lalu. Nah, eh, kemudian kita akan melihat seperti apa sih kebiasaan itu di sebelum awal abad 20, orang-orang Eropa ini, terkhusus orang-orang Eropa, eh, ketika mereka melakukan pelesiran seperti itu ke berbagai daerah, terutama di pedalaman Jawa, itu harus memiliki izin seperti itu. Nah, hanya pejabat maupun tamu penting tertentu yang dapat diizinkan oleh pemerintah waktu itu. Nah, tujuannya tentu adalah kunjungan yang bersifat formal atau penelitian. Nah, dari situlah kemudian banyak ditemukan catatan perjalanan. Cuman sayangnya adalah sebelum awal abad 20 banyak berbagai catatan perjalanan itu menceritakan bagaimana fasilitas pariwisata itu di sana masih sangat sederhana. Nah, pada perkembangan selanjutnya setelah awal abad 20, perizinan itu kemudian dihapus karena tujuannya adalah pemerintah kolonial untuk menyerap banyak pelancong untuk datang ke Hindia Belanda, dan tujuannya juga tidak lagi berfokus pada kunjungan formal atau penelitian, tapi juga untuk benar-benar berlibur. Kemudian juga ada masa peralihan di mana catatan perjalanan ini kemudian digantikan oleh kamera setelah kamera itu muncul di abad 20-an. Nah, kemudian juga berbicara fasilitas, fasilitas baik jalan transportasi dan penginapan ini jauh lebih bagus dibandingkan masa sebelumnya. Nah, berbagai penelitian tentang aktivitas pelesiran ini sudah banyak dilakukan oleh para sejarawan. Salah satunya Pak Ahmad Sunjayati yang kebetulan ada di Zoom ini juga.
kemudian juga Mas Agung Wibowo dengan skripsinya, kemudian Bu Retno, kemudian ada Imam Pak Imam dan Pak Daya Negeri Wijaya tentang Surabaya dan Wealth of Eden dan lain sebagainya. Nah, permasalahannya adalah tidak ada penelitian yang membahas khusus tentang pariwisata, terutama di Jawa bagian tengah, terutama di Pemalang. Nah, inilah yang kemudian menggugah saya untuk mempertanyakan dan juga ingin meneliti seperti apa sih aktivitas orang-orang Eropa di Pemalang ini, pelesiran kemana saja mereka, kemudian aktivitas apa saja yang mereka lakukan, kemudian seperti apa kondisi dan pengembangan sarana prasarana dalam mendukung pariwisata di Pemalang itu sendiri. Nah, kita akan melihat bagaimana orang-orang Eropa terkhusus di Pemalang itu. Berdasarkan data Foxtelling yang kebetulan apa namanya yang baru saja saya dapatkan, jumlahnya itu mengalami peningkatan seperti itu. Nah, cuman data secara resmi orang-orang Eropa di Pemalang itu saya belum mendapatkan sumber yang lebih valid seperti itu. Nah, namun yang perlu diketahui adalah dengan adanya apa namanya perkebunan, terutama perkebunan teh, kemudian adanya pabrik gula di Pemalang itu semakin menambah banyak profesi yang ada di Pemalang, terutama untuk orang-orang Eropa. Selain pejabat dan guru, mereka juga menjadi karyawan di perkebunan tebu, teh, maupun karyawan di pabrik gula. Selain juga menjadi pejabat seperti itu. Nah, motif-motif apa sih ketika mereka berlibur? Jadi ternyata kesibukan sehari-hari ini yang kemudian membuat mereka akhirnya suntuk di rumah, penat dan sebagainya, yang kemudian ketika waktu senggang itu ada bagi mereka, mereka akhirnya memilih berpelesiran keluar atau narboven seperti itu karena tidak adanya fasilitas hiburan yang memadai atau terbatasnya hiburan di dalam kota. Selain itu panasnya terutama Pemalang itu berada di pesisir utara Jawa sehingga mereka pergi ke selatan Pemalang yang berada di daerah pegunungan. Nah, faktor pendorongnya salah satunya adalah terpengaruh gaya hidup orang-orang Eropa, sehingga karena orang-orang Eropa ini ada di kelas atas, sehingga mereka ingin menunjukkan identitasnya dengan cara berpelesiran seperti itu. Kemudian juga dipengaruhi atas peningkatnya pembelian mobil-mobil pribadi. Next. Nah, kita akan melihat Bapak Ibu semuanya. eh, Nah, ini adalah aktivitas yang mereka lakukan seperti jalan-jalan, kemudian berkeliling di perkebunan, kebun jagung terutama, dan kemudian berfoto dan bermain air seperti itu. Nah, wilayah destinasi wisata di selatan Pemalang ini cukup banyak seperti itu. Ada di Moga, Belik, dan sebagainya. Nah, para Sorry, pelancong ini Mas biasanya naik Iqbal. mobil pribadi, Mas ya. Iqbal, mohon maaf, waktunya sudah habis dan ini tadi PPT-nya nge-freeze, Pas, sepertinya. Oke. Iya, mungkin nanti kita lanjut dengan sesi diskusi ya, Mas ya, untuk pemaparannya. Ya, oke. Mohon Nggak maaf apa-apa, Mbak. sebelumnya ya, Mas. Ya, terima kasih. Terima kasih. Oke, baik. Untuk urutan selanjutnya, yaitu Brina Rizkinta dengan judul abstrak Seniman dan Kehidupan Seni Rupa. Apakah ada yang menggantikan? Tidak ada ya. Baik, sepertinya pemateri ketujuh tidak hadir. Lanjut dengan pemateri ke-8 yaitu Bapak Ahmad Sunjayadi. Bapak, apakah sudah siap? Halo, Pak Ahmad Sunjayadi. Mungkin Bapaknya sedang atau belum siap atau terkendala. Kemudian saya lanjut ke nomor 9 terlebih dahulu. Ada Faizal Arifin. Oh iya, sebentar. Pak Ahmad Sunjayadi sedang... Oke, baik. Pak Ahmad Sunjayadi, Oke, dipersilakan. Ya. baik. Terima kasih. Saya akan mulai. eh, Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.
Saya akan membahas tentang hubungan antara Bapak Bangsa Indonesia dengan bahasa Belanda. Ya. Di sini kita akan melihat bagaimana awal kebangkitan nasionalisme di Asia pada awal abad ke-20 itu menjadi suatu hal yang lazim ya pada masa itu. Dan di Hindia Belanda, di sini ada kelompok masyarakat yang kita kenal sebagai para priayi, ya, di mana mereka mendapatkan privilege, mendapatkan hak khusus, terutama dalam pendidikan. Nah, setelah periode masa priayi, kita mengenal ada neo priayi, ya, sesuai dengan konsep yang dikemukakan oleh Van Til dan Sutherland, di mana tidak hanya berdasarkan gelar keturunan, tapi juga melalui jalur pendidikan. Jadi mereka bisa naik status yang lebih tinggi, tidak hanya berdasarkan dari gelar bangsawanan, ya, tapi juga pendidikan. Di sini kita mengenal ada sosok beberapa bapak bangsa, ya. Di sini saya mengambil Soekarno dan Hatta. Pertanyaannya adalah bagaimana Soekarno dan Hatta ini menggunakan bahasa Belanda untuk membentuk identitas bangsa Indonesia dan pengaruhnya terhadap identitas yang mereka bentuk. Studi sebelumnya ada Bill Anderson, ya, dengan konsep kuasa bahasa, power language, ya. Kemudian sih ada Kees van der Burg yang memberikan konsep tentang bahasa Belanda sebagai jembatan untuk modernitas, ya. Sumber yang saya gunakan di sini ada biografi dari Soekarno dan Hatta, sangat banyak sekali, ya. Kemudian ada autobiografi, ada publikasi terutama karya-karya beliau, ya, dari tahun 20-an sampai tahun 30-an, serta artikel surat sezaman di Belanda dan Hindia Belanda, terutama yang belum dipakai oleh Ben Anderson dan Van der Burg. Ya, Soekarno dari Jawa dan Hatta dari Sumatera, dan mereka ini keduanya berkaitan dengan bahasa Belanda, di mana pada masa sekolah, ya, sebagai awal pendidikan mereka itu mereka menggunakan bahasa Belanda. Di sini saya menemukan beberapa hal, terutama materi pelajaran yang diberikan dalam bahasa Belanda kepada kedua sosok penting ini, tapi mungkin tidak akan saya sampaikan di sini karena waktunya yang terbatas, ya. Nah, kita mulai dari Soekarno. Kita tahu Soekarno lahir di Surabaya, kemudian sekolah di Sidoarjo dan Mojokerto, hingga nanti dia melanjutkan ke HDS di Surabaya, tinggal bersama Cokroaminoto, di mana di sini peran Cokroaminoto sangat besar sekali membentuk karakter Soekarno dan juga peran Soekarno dalam kepenulisan, ya. Artikel pertama dari Soekarno adalah nasibnya SI Surabaya, dimuat di Utusan Hindia. Kemudian dia aktif sekali menulis untuk SI, terutama di Utusan Hindia. Suluh Indonesia Muda, di sini saya menemukan satu artikel yang menggunakan bahasa Belanda berjudul Naar het Bruine Front, ya. Soekarno menggunakan nama pena Bima dan juga menggunakan nama pena perempuan, ya, Sumini. Saya nggak tahu alasannya kenapa dia menggunakan nama Sumini. Dan satu hal yang penting adalah Soekarno ini menemukan atau menciptakan simbol nasionalis Indonesia dalam bentuk pakaian, yaitu peci, ya, diambil dari bahasa Belanda pece, ya. Dan pada saat menjadi mahasiswa di Bandung, ya, Soekarno juga sangat aktif menulis, dan menurut Daum ini periode nasionalis Soekarno tumbuh di masa ketika dia menjadi mahasiswa di Bandung dan sampai dia lulus, ya, di tahun 26. Dan juga pada periode ini Soekarno menemukan identitas nasional Marhen ketika dia berjalan di suatu tempat di Bandung bertemu dengan seorang petani yang muncul, ya, konsep Marhenisme dengan penari tersebut. Kemudian Hatta, ya, ini juga hampir sama, kita melihat Hatta sekolah di Bukit Tinggi, kemudian di Padang, dan sampailah di Batavia. Dalam kurun waktu ini juga Hatta banyak sekali menulis, ya, terutama tulisan-tulisan yang berkaitan dengan ekonomi. Ini juga satu hal yang menjadi modal penting, ya. Kemudian Hatta melanjutkan ke Rotterdam, ya, di Belanda, di mana dia sekolah di Handels Hogeschool, ya, sekolah tinggi dagang, menjadi anggota Indische Vereniging, ya, dan menulis untuk perhimpunan ini, ya, untuk artikel di Hindia Putra. Ada dua artikel penting Hatta pada masa awal, yaitu Indonesia in the Wereldgemeenschap, ya, kemudian Indonesia di tengah-tengah Republik Asia, ini untuk Gedenkboek Indische Vereniging ini, ya. Dan pada tahun 26 dia menjadi ketua Indische Vereniging, ya. Ada banyak kegiatan yang dilakukan oleh Hatta, melakukan perjalanan, ya, ke wilayah-wilayah di Eropa, memberikan ceramah, ya. Kemudian dia menulis satu semacam mungkin buku tipis, ya, Indonesia Merdeka, Indonesia Vrij, dan banyak menulis di majalah Belanda, terutama dalam bahasa Belanda. Salah satu artikelnya yang dimuat di The Socialist, ya, Indonesia Claimed an Age for
onmiddellijke onafhankelijkheid. Ini berkaitan dengan kemerdekaan Indonesia. Jadi cita-cita itu sudah muncul ya dalam bentuk artikel. Kemudian dia juga menulis untuk surat kabar atau majalah ya, majalah di Indonesia, Partai Nasional Indonesia itu Persatuan Indonesia dan di Daulat Rakyat. Ya. Ini beberapa contoh bagaimana Hatta aktif di Belanda ya, dan beberapa hal yang tadi saya sebutkan, terutama tema-tema yang berhubungan dengan persoalan bangsa dia munculkan dalam eh, ceramah dan juga dalam artikel-artikelnya. Nah, kontak pertama dua bapak bangsa ini diperkirakan tahun 28, walaupun tidak bertemu secara langsung ya, secara fisik ya. Tapi pada saat ketika di Belanda itu ada penggeledahan ya, rumah-rumah dan penyitaan barang cetakan dari mahasiswa dari Hindia Belanda, ini kabarnya sampai ke Bandung ya, sehingga Soekarno bertemu dengan beberapa pengurus perkumpulan di Bandung membahas hal ini. Demikian juga ketika Soekarno ditahan ya, di Bandung, Muhammad Hatta mengirimkan surat untuk Soekarno bertanggal 29 Oktober 28. Di sini Hatta mengucapkan selamat untuk PNI ya, dan juga ada undangan untuk Soekarno untuk datang ke Paris ya. Ini dimuat di surat kabar Nieuwsblad van het Noorden. Kemudian ada satu hal yang menarik ya terkait dengan PNI di sini dikatakan bahwa Hatta adalah propagandis ya, di luar negeri ya, sedangkan Soekarno ini lebih eh, banyak berperan di dalam negeri ya. Dan di sini saya melihat ya bagaimana para bapak bangsa ini melawan Barat ya, melawan katakanlah Belanda dengan senjata Barat yaitu bahasa dalam bentuk artikel-artikel ya, judul artikel dan sumber artikel yang menggunakan bahasa Belanda karena ini merupakan modal budaya yang sangat kuat ya. Salah satunya adalah Hatta berargumen ya, bahwa perjuangan cita-cita kemerdekaan yang dilakukan oleh pemuda Indonesia yang bersekolah di sekolah-sekolah Barat juga merupakan bentuk proses yang secara tersirat terhadap ketidakjujuran para pendahulu mereka. Jadi mereka ini memberikan kritik ya terhadap mungkin kalau tadi saya menggunakan konsep priayi ya, itu mereka kritik. Dan di sini saya memperkuat argumen dari Verbor ya bahwa bahasa Belanda itu menjadi jalan menuju Barat bagi kaum nasionalisme, ya, kaum nasionalis, sorry, dan jalan menuju kemajuan spiritual dan material, dan juga jalan menuju kesetaraan dengan orang Eropa. Dan ini terus berkembang hingga tahun 30-an ya. Sebagai kesimpulan, ya, bahwa para bapak bangsa ini dididik dalam bahasa Belanda, ya, pendidikan bahasa Belanda, dan lebih suka mengekspresikan pemikiran dan ide mereka dalam bahasa Belanda. Beberapa contoh, misalnya artikel yang ditulis oleh Soekarno itu banyak sekali menggunakan kosakata dalam bahasa Belanda, karena belum ada padanan yang tepat ya untuk menyampaikan pikirannya itu. Kemudian bahasa Belanda tidak pernah dianggap sebagai musuh oleh kaum nasionalis, tapi nanti di tahun 50-an berbalik ya. Soekarno itu menganggap bahasa Belanda itu bukan bahasa yang sangat baik, walaupun sebenarnya juga ini salah satu modal penting ya. Nah, bahasa Belanda menjadi pintu gerbang ke barat ya dan juga berfungsi sebagai jembatan menuju modernitas, dan di sini semakin saya berikan penjelasan penekanan bahwa bahasa Belanda ini sebagai senjata untuk melawan penjajahan dan mencari jati diri bangsa Indonesia, di mana pada periode berikutnya mungkin sampai saat ini ya bahasa Belanda ini sebenarnya masih diperlukan dalam terutama dalam pendidikan atau dalam ilmu sejarah ya. Bagaimana caranya kita mencari sumber-sumber penting yang menggunakan bahasa Belanda. Demikian, terima kasih. Selamat sore. Baik, terima kasih untuk presentasinya Pak Ahmad Sunjayadi. Kemudian kita lanjut ke presenter selanjutnya, Bapak Faisal Arifin. Apakah sudah siap? Halo, Bapak Faisal Arifin. Halo, Bapak Faisal Arifin. Oke, baik. Sepertinya Pak Faisal belum merespon. Jadi kita lanjut ke presenter nomor 10, yaitu Syifa Susilawati. Sudah siap? Sudah. Ya. Baik. Silakan Syifa Susilawati. Baik, sebentar.
Ibu mohon maaf, bisa bantu menampilkan PPT gak ya? Ini agak error. Oh, PPT-nya apakah dikirim di Drive tadi? Ya, dikirim di Drive, di Break Room 1. Sambil saya coba dulu nih. Bisa, bisa Mbak. Oke, udah bisa di situ? Ya, ini lagi ditampilkan. Oh, apakah sudah bisa, Shiva? Atau mau saya coba dulu? Bisa, bisa. Ini lagi loading. Sebentar. Oke. Apakah sudah tampil? Oke, belum muncul, tapi oke, PPT-nya sudah ada. Oke, sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang. Mohon izin memperkenalkan diri. Saya Syifa Susilawati dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Saya izin menyampaikan hasil kajian saya mengenai kontestasi negara, nasionalisme, dan agama, gerakan pan-Islamisme dalam Sarekat Islam tahun 1912 sampai 1942. PPT-nya apakah sudah full layar belum ya? Belum kalau full layar, tapi sudah muncul. Nah, sudah. Baik. Ya, ini abstrak saya yang sudah sebelumnya saya kirimkan melalui email dan pembahasan mengenai pan-Islamisme, Sarekat Islam dan di dalam konteks Hindia Belanda. Saya berawal dari membaca latar belakang ya pada abad ke-19 terjadi imperialisme di wilayah Eropa dan pada saat itu terjadi perpecahan di dalam tubuh umat Islam. Kemudian muncullah seruan pan-Islamisme yang berusaha untuk menyeru persatuan umat Islam di bawah satu kepemimpinan Islam. Dan pada saat itu pan-Islamisme digunakan sebagai strategi agitasi untuk melawan imperialisme Eropa. Di saat yang sama, pan-Islamisme ini ternyata dipandang sebagai satu ancaman serius bagi pemerintah kolonial Belanda gitu. Dan di saat yang sama juga, Sarekat Islam yang sebelumnya bernama Sarekat Dagang Islam mulai memperjelas orientasi gerakannya yang pada awalnya hanya bergerak di bidang ekonomi. Pada saat tahun 1912, Sarekat Islam mulai bergerak di ranah atau di bidang politik secara nasional. Nah, ternyata di dalam temuan saya melalui beberapa literatur review mengenai penelitian Sarekat Islam gitu, ternyata eh, terdapat puzzle-puzzle sejarah yang menunjukkan bahwa Sarekat Islam ini tidak hanya bergerak secara nasional gitu, melainkan dia punya
satu orientasi perjuangan di tingkat global, yakni menjadi katalisator dan penggerak pan-Islamisme di Hindia Belanda pada abad ke-20. Nah, yang menarik adalah karena Sarekat Islam selama ini kerap diidentikan sebagai pelopor untuk eh, apa namanya menyuarakan atau menggerakkan spirit kemerdekaan nasional gitu. Tapi di sisi lain ternyata pan-Islamisme juga menjadi bagian dari Sarekat Islam gitu. Nah, tujuan penelitiannya adalah pertama memahami ideologi dan gerakan pan-Islamisme dalam Sarekat Islam, dan yang kedua mengetahui bagaimana hubungan antara nasionalisme agama dan pan-Islamisme dalam perspektif Sarekat Islam. Adapun sumber primer yang saya gunakan di dalam hal ini adalah sumber primer dari dokumen resmi milik Pergerakan Sarekat Islam, kemudian surat kabar milik Sarekat Islam seperti Bandera Islam, kemudian Fajar Asia. Ada juga beberapa surat kabar milik Belanda seperti The Telegraph, dan ini beberapa yang paling penting salah satunya adalah Besaiden de Vereniging Sarekat Islam yang diterbitkan oleh uh, Advisor for Inlandse Zaken pada saat itu. Nah, adapun metodologi yang saya gunakan di dalam penelitian ini adalah historis analitis. Jadi selain saya mencoba menjawab apa, kapan, dan di mana peristiwa sejarah itu terjadi, saya coba menganalisis lebih dalam bagaimana dan mengapa peristiwa itu terjadi. Dan pendekatan yang saya gunakan politik dan sosial, adapun teori yang saya gunakan teori hegemoni dan kontrahegemoni yang dikembangkan oleh Antonio Gramsci. Temuannya ternyata pan-Islamisme memang pada awalnya muncul sebagai satu bentuk konstruksi dari peradaban Barat gitu. Jadi bukan muncul dari peradaban Islam, dan memang pada awal kemunculannya memiliki tendensi negatif karena pan-Islamisme sendiri diciptakan oleh Barat untuk menyebut segala bentuk perlawanan atau agitasi umat Islam terhadap Barat gitu. Dan beberapa tokoh yang terkemuka yang menyerukan pan-Islamisme ini adalah Jamaluddin Al-Afghani dan Abdul Hamid II dan Jamaluddin Al-Afghani. Nah, tetapi di dalam konteks Hindia Belanda ternyata ada proses kristalisasi makna pan-Islamisme ke arah yang lebih positif gitu. Jadi bila kemunculannya itu pan-Islamisme mengandung tendensi negatif di dalam konteks Sarekat Islam, pan-Islamisme ini diartikan ke dalam makna yang positif gitu, di mana Sarekat Islam memaknai pan-Islamisme sebagai persatuan secara ukhuwah Islamiyah, kemudian persatuan dalam bentuk sistem Islam baik secara sosial, politik, peradaban, dan ekonomi. Karena Sarekat Islam sendiri, khususnya pandangan Cokro Aminoto dari beberapa tulisan yang saya baca gitu dari Islam Sosialisme, kemudian tulisan-tulisannya di Bandera Islam, dia memberikan pandangan yang komprehensif, atau dia memberikan pandangan bahwasanya Islam itu adalah satu sistem atau konsep adin yang syumuliyah gitu. Maka dari itu Islam itu sangat apa mencakup segala aspek kehidupan gitu. Nah, kemudian periode pan-Islamisme dalam Sarekat Islam dapat dipetakan setidaknya menjadi 4 tahap menurut temuan saya. Pertama, periode awal pencarian ideologi pan-Islamisme yang mana pada saat itu masih bersifat nasional di tahun 1912 sampai 1922. Beberapa sumber yang bisa saya ungkapkan mengenai narasi ini adalah dari dokumen Advisor for Inlandse Zaken yang pada saat itu pemerintah kolonial menyebut bahwa SI sebagai pergerakan pan-Islamis, namun masih bergerak secara sosial dan belum secara politik. Kemudian periode kedua adalah pemantapan ideologi pan-Islamisme ke arah internasional gitu. Pada saat itu di dalam terdapat Kongres Al-Islam yang diselenggarakan pada 1922, yang mana Agus Salim menyebut bahwasanya Kongres Al-Islam ini adalah Kongres Pan-Islamisme yang berusaha untuk mempersatukan seluruh dunia Islam gitu singkatnya. Kemudian periode ketiga adalah pengukuhan wacana ideologi pan-Islamisme secara nasional dan internasional. Tadi sudah saya sebutkan bahwasanya ada satu bentuk kontekstualisasi yang unik gitu. Jadi pan-Islamisme Sarekat Islam ini tidak hanya memiliki satu pandangan yang ingin mempersatukan umat Islam secara global dalam dalam satu ideologi yang saklek gitu. Namun ternyata ada diskursus baru yang dirumuskan oleh SI. Pan-Islamisme yang dimaksud SI adalah menjadikan nasionalisme Islam sebagai satu tahapan menuju terwujudnya pan-Islamisme di dunia Islam. Yang pada pokoknya pan-Islamisme ataupun nasionalisme Islam yang disebutkan oleh SI adalah bertujuan untuk mendorong Hindia Belanda menuju pada satu tahap kemerdekaan nasional begitu. Dan pada tahap berikutnya ada pembangunan gerakan pan-Islamisme secara nasional dan internasional. Dan pada saat ini
ada satu poin penting ya yang barangkali menjadi poin dari SI pada saat itu, yakni politik hijrah gitu, di mana politik hijrah ini menjadi satu bentuk politik yang menyatakan bahwasanya SI tidak akan lagi terlibat di dalam Volksraad. Sebelumnya kan pada tahun 1918 sampai 1924 SI itu terlibat di dalam Volksraad, namun ketika segala harapannya pupus gitu ya, bahkan Agus Salim menyebut Volksraad sebagai komedi omong gitu. Kemudian SI mencabut diri dan berusaha untuk mewujudkan tahapan nasionalisme dan kemerdekaan ini secara independen begitu. Dan kesimpulannya adalah pan-Islamisme dalam syariat Islam ternyata bukan hanya representasi dari wacana yang diadopsi oleh Barat, melainkan sudah dikontekstualisasikan secara otentik oleh syariat Islam. Kemudian syariat Islam memainkan peran penting sebagai motor ideologis yang menghubungkan Islam, nasionalisme, dan solidaritas global umat Islam. Dan pan-Islamisme yang diperjuangkan oleh SI membuktikan bahwa agama dapat menjadi landasan etis di dalam perjuangan kebangsaan tanpa harus dibenturkan dengan prinsip-prinsip kebangsaan dan kenegaraan. Hal ini juga mendukung satu implikasi penelitian yang penting gitu, bahwasanya jika ada narasi yang menyebut bahwa agama dan nasionalisme itu satu satu apa ya satu konsep yang dikotomis gitu. Nah, dengan sejarah ini kita bisa membuktikan gitu bahwasanya nasionalisme dan agama itu bukan merupakan konsep dikotomis, dan itu justru di dalam hal ini Islam di dalam hal ini Islam dan syariat Islam gitu. Justru Islam ini dijadikan satu landasan etis yang mendukung kemerdekaan Indonesia di hari kemudian. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mbak Syifa untuk presentasinya. Kemudian untuk Pak Faisal Arifin, silakan dipersiapkan untuk presentasinya. Waktu dan Ya, tempat. baik, terima kasih. Terima kasih, Mas Syarif. Saya mau izin untuk mencoba ke screen. Betul, betul. Apakah sudah terlihat? Ya, sudah terlihat. Ya, screen-nya. Baik, terima kasih atas kesempatan Mbak Syarif Fajri, dan saya ucapkan terima kasih kepada panitia penyelenggara seminar sejarah dan rapat kerja nasional MSI tahun 2024. Izinkan saya pada hari ini untuk memaparkan sebuah kajian saya mengenai Freemasonry dengan judul mengimpor gerakan rahasia dari Belanda atas sejarah penyebaran Freemasonry di Nusantara pada abad ke-18. Bagi saya, penelitian ini menjadi penelitian yang cukup menarik ya, karena seringkali dalam beberapa riset yang sudah saya lakukan, penelitian saya mengenai Freemasonry itu selalu berkutat di abad ke-20, gitu, di mana Indies Masonic Script, yaitu majalah tahunan Masonik yang diterbitkan oleh Loji Agung Hindia Belanda, menjadi sumber primer, dan itu dimulai di akhir abad ke-20 dan kemudian di awal abad 20, tepatnya 1895 sampai 1940-an, kemudian dilanjutkan 1950-1960 sampai dilarang oleh Bung Karno. Nah, ini menjadi menarik bagi saya karena kemudian saya mencoba menelusuri bagaimana sih perjalanan Freemasonry di abad ke-18 dengan melakukan sumber-sumber yang tentunya bukan Indies Masonic Script, tapi catatan-catatan para sejarawan dari Freemasonry itu sendiri. Jadi seperti sudah disebutkan bahwa penelitian mengenai Freemasonry ini cukup terbatas begitu. Kenapa? Salah satu halnya adalah karena kajian ini adalah kajian mengenai organisasi sosial kemasyarakatan. Nah, di mana kita ketahui misalnya dalam sejarah konvensional, sejarah biasanya berkutat pada orang-orang besar, ya, elit, sultan, raja, gubernur jenderal, dan lain-lain. Nah, padahal dalam konteks sejarah sosial, kemudian organisasi sosial kemasyarakatan itu menjadi salah satu bagian yang tidak dapat dilepaskan dari perjalanan sejarah. Nah, kemudian kajian mengenai sejarah Freemasonry pun sudah dilakukan oleh berbagai peneliti, baik itu sejarawan maupun dari golongan Freemasonry itu sendiri. Saya berbicara tentang organisasi mereka. Di antaranya dalam sebuah disertasi doktoral, misalnya Andrea Fromm, dia menyebutkan tentang penyebaran Freemasonry di Nusantara.
gitu. Dan kemudian kita ketahui juga ada T.H. Stephens misalnya dalam tarekat Muslim bebas di Hindia Belanda Indonesia, dan beberapa riset lainnya mengenai Freemasonry. Nah, di mana kajian-kajian ini menjadi salah satu yang menarik karena mereka bisa dibilang adalah organisasi rahasia gitu ya, yang artinya cukup terbatas, tetapi mereka punya dua sisi, di mana mereka punya sisi-sisi rahasia di internal organisasi mereka soal keyakinan, kebatinan, soal ritual dan lain-lain. Tetapi di sisi lain mereka punya ruang-ruang publik yang di capture oleh media massa atau oleh majalah-majalah yang diterbitkan oleh internal mereka sendiri. Nah, sebelumnya mengkaji berbagai hal mengenai perjalanan Freemasonry di Priangan dan juga menjadi bahan dari disertasi saya juga. Dan namun kaitan dengan sejarah Freemasonry di Batavia ini menjadi satu hal yang menarik ya, karena saya mencoba memberanikan diri untuk membuka ke abad 18 gitu. Nah, kenapa Batavia ini menjadi salah satu hal yang penting? Saya tertarik juga sebetulnya tadi dengan pemaparan dari Pak Purwanto ya mengenai Batavia Senior Club. Nah, ketika tadi dikaitkan Batavia Senior Club didirikan kemudian di-capture oleh Pak Purwanto dalam konteks periode pemerintahan Inggris, maka dalam paparan ini saya ingin menyatakan bahwa pendiri dari Batavia Senior Club Constant and Seven itu merupakan YCM Radermacher gitu. Dan beliau mendapatkan nanti kita akan lihat bagaimana dinamika dan kontestasi ini. Ya, jadi penelitian ini berusaha menggali akar sejarah penyebaran Freemasonry di Nusantara. Ya awalnya ini berasal dari pendirian dari Grand Lodge of England di Inggris tahun 1717, dan kemudian setelah itu 1730-an, 1740 sampai 1750 menyebar ke Eropa daratan. Nah, 1756 itu didirikanlah sebuah loji agung Belanda gitu, dan itu menjadi pusat penyebaran Freemasonry di Belanda gitu. Dan kemudian kita bisa lihat mungkin 9 tahun kemudian seorang Freemasonry kemudian datang, YCM Radermacher, dan dia mendirikannya di Batavia juga untuk membangun jaringan-jaringan dengan sesama Freemasonnya atau menerima anggota-anggota baru. Saya pun melihat bahwa berbagai aktivitas yang dilakukan bukan hanya aktivitas yang bersifatnya spiritual, kebatinan, dan lain sebagainya, tetapi juga ada hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan, filantropi, dan ide-ide reformasi sosial, begitu. Selain mereka kemudian punya jaringan yang kuat. Nah, jadi seputar itu, ya penting juga untuk melihat bagaimana ada 3 logi, yaitu La Choice, La Fidel Censere, kemudian La Vertus, yang itu merupakan 3 logi yang ada di abad 18. Nah, kita kemudian mesti lihat bagaimana jejaring dari kolonialisme ini dikaitkan dengan Freemasonry gitu. Yang ditampilkan gambar di atas merupakan gambar yang diolah dari data Hakeman dalam sejarah Freemasonry. Kita bisa melihat bagaimana adanya koloni Inggris dan bagaimana kolonialisme Inggris itu berkaitan dengan penyebaran Freemasonry, khususnya di beberapa wilayah yang dikuasai oleh Inggris. Di antaranya adalah Cape Town, Madras, Calcutta, kemudian Sunar. Di sini ada beberapa ya, ada 5 logi, di Calcutta ada 6, kemudian di Penang dan Bengkulu. Jadi wilayah-wilayah yang disinggahi oleh kolonialisme Inggris itu juga menjadi jalur penyebaran Freemasonry gitu. Sehingga kita bisa melihat bagaimana adanya relasi antara perdagangan, jalur-jalur tersebut, kemudian kolonialisme, dan penyebaran Freemasonry yang memang berkaitan dengan keberadaan mereka dalam konteks apakah itu menyatu dengan company Belanda maupun company Inggris gitu ya. Nah, seperti itu untuk memetakan bahwa jaringan-jaringan yang ada di kolonialisme Inggris juga, di wilayah koloni Inggris itu juga berlaku di kolonialisme di wilayah-wilayah koloni Belanda gitu. Misalnya di Encyclopedia van Nederlandse Indie menyebutkan bahwa Grand Lodge Belanda itu 1756. Setelah itu kemudian kita bisa lihat bagaimana di Hindia Timur
itu mulai berdirilah beberapa kelompok-kelompok Freemason yang tersebar misalnya di India, termasuk di Bengal, Nagapatman, kemudian yaitu wilayah Sri Lanka, dan kemudian beberapa wilayah di pesisir Samudra Hindia ini bahkan beberapa mulai hilang kembali dan kemudian menjadi bagian dari Inggris gitu. Ada 3 loji di Nusantara yang merupakan bagian dari Grand Lodge Belanda dan bagian juga dari jaringan Freemasonry di Hindia Timur, yaitu La Choice di Batavia didirikan 1764 oleh Radar Maker, tadi pendiri Batavia Senokap, kemudian La Fidel Censor di Batavia juga 1767. Memang ada yang menyebut bahwa La Choice hanya berdiri 3 tahun dan kemudian La Choice 1769. Nah kemudian nanti kelak pada 1837 ia bergabung dengan La Fidel Sensorite yang kemudian mendirikan Star Inherit Austin yang menjadi loji yang terus eksis sampai masa kemerdekaan. Bapak Faisal, Ya. Waktunya tinggal 2 menit lagi. Oke. Nah, ini adalah contoh persebaran kenapa akhirnya membahas Freemasonry di abad 18 itu penting, karena ternyata di kota-kota penting Freemasonry ini berdiri. Kan dalam bukunya Abdurrahman Suleiman Harjo misalnya tentang sejarah kota di Yogyakarta menyebutkan bahwa salah satu ciri dari kota kolonial adalah berdirinya loji-loji, yaitu loji itu tempat berkumpulnya Freemasonry. Yang di bawah kita bisa lihat ada foto di salah satu loji di Nusantara yang ada lukisan, ada celemek ya, yang mereka gunakan untuk ritual, dan beberapa alat yang punya simbol-simbol tertentu untuk diselenggarakan di ritual-ritual loji. Nah, ini juga sudah dibahas tadi ya sebetulnya oleh Pak Purwanto soal YSM Radar Maker, tapi saya ingin menggarisbawahi bahwa pendidikan Freemasonry itu berkaitan dengan pendirian Batavia Senokap gitu, karena mereka adalah sekelompok orang yang memang ingin membebaskan diri dari otoritas-otoritas keagamaan saat itu otoritas gereja di Eropa dengan sekularismenya. Kemudian mereka ingin ilmu pengetahuan itu terbebas dari otoritas keagamaan, dan Batavia Senokap merupakan salah satu bagian dari program pemikiran dari Freemasonry. Nah, kemudian ini sedikit gambaran sebelum Freemasonry sampai ke Batavia. Saya akan percepat saja. Nah, Batavia ini menjadi titik awal karena loji Freemasonry yang berdiri seperti disebutkan tadi, La Choice 1764, merupakan salah satu pekerjaan yang berani ya, gitu, menurut Huffman gitu. Disebutkan bahwa di sana ada tantangan saat itu di mana otoritas gereja dan kemudian beberapa otoritas politik ada yang kurang menyukainya, sehingga terdapat tantangan-tantangan tertentu. Nah, tetapi saya ingin menggarisbawahi bahwa Bapak, mohon maaf waktunya sudah habis. Mungkin nanti bisa dilanjutkan dengan sesi diskusi. ya, Baik, terima kasih Pak Faisal. Ya. Terima kasih, Pak. Baik, untuk presenter selanjutnya yaitu dari Mimi Audia Zulha atau dengan judul abstrak Pengaruh Kebijakan Pemajuan Kebudayaan terhadap Upaya Diplomasi Budaya Kota Tanjung Pinang tahun 2017 sampai 2022. Apakah ada? Baik, Mbak Syarah, ini saya satu tim dengan Mimi. Yang ditulis ternyata baru 1 nama saja, sebetulnya ada 2 nama. Ya, baik Ibu, terima kasih. Silakan. Baik, izin. Apakah sudah nampak ya, Mbak Syarah? Sudah nampak, Ibu. Baik, selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua yang saya hormati, Bapak Ibu yang hadir di ruang Zoom 1 ini. Perkenalkan, kami tim dari Universitas Maritim Raja Ali Haji di wilayah Kepulauan Riau. Di wilayah Kepulauan Riau. Kami mengambil judul pengaruh kebijakan pemajuan kebudayaan terhadap upaya diplomasi Kota Tanjung Pinang, ini di wilayah Kepulauan Riau tahun 2017 sampai 2023 bersama Mimi Audia Zulha. Nah, di sini
latar belakang yang latar belakang dari ini kami adalah tulisannya kecil banget. Sebentar, izin Mbak. Mohon izin Mbak. Ya, baik, silakan Ibu. Di Jadi berakhirnya masa Perang Dingin 1991 ini menyebabkan banyak mengalami perkembangan yang lebih luas dengan kurangnya fokus di dalam sebentar Mbak. Nah, di dalam konflik bersenjata dan peran negara sebagai aktor utama. Karena ini juga selain dalam perspektif budaya, ini kami melihatnya dalam perspektif ilmu hubungan internasional. Jadi dengan bergesernya pada perubahan tatanan global yang mendorong penggunaan soft power, terutama diplomasi sebagai alternatif terhadap hard power. Nah, kemudian permasalahan ini dilanjutkan pada pengesahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan yang memberi angin segar dalam upaya perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan nasional. Nah, Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan ini memiliki 10 objek pemajuan kebudayaan atau OPK, yaitu tradisi lisan, manuskrip, adat istiadat, ritus, pengetahuan tradisional, seni, bahasa, permainan rakyat dan olahraga, dan satu lagi adalah tentang cagar budaya. Nah, rumusan masalah yang kami ambil adalah bagaimana kebijakan pemajuan kebudayaan ini mempengaruhi upaya diplomasi budaya Kota Tanjung Pinang dari tahun 2017 sampai 2023. Mengapa diambil pada periode ini adalah 2017 ini adalah dikeluarkannya undang-undang itu, kemudian bagaimana keefektifan undang-undang itu hingga 2013. Nah, tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh dari kebijakan pemajuan kebudayaan hingga terjadinya upaya bagi perkembangan diplomasi budaya Kota Tanjung Pinang di periode tahun 2017 sampai 2013. Nah, di sini ada beberapa manfaat ya teoritis dan praktis. Di antaranya ini adalah bagaimana peranan aktor substate dan aktor non-state yang mempunyai pengaruh dalam perkembangan hubungan diplomasi budaya serta melakukan interaksi baik daerah maupun antar negara sehingga memperlihatkan budaya merupakan soft power dan national branding untuk mempertahankan budaya serta ajang promosi Kota Tanjung Pinang secara global. Nah, di sini juga beberapa literatur terdahulu yang sudah kita ambil, antara lain itu sudah. Kemudian kita mengambil menggunakan teori, yaitu satu konstruktivitisme, yaitu pendekatan empiris dalam studi hubungan internasional yang berfokus pada ide-ide intersubjektif yang mendefinisikan hubungan tersebut. Di sini Joseph Grich itu berpendapat bahwa teori konstruktivisme ini adalah terbangun oleh 4 asumsi, yaitu kepentingan individu, kelompok atau negara yang terbentuk dari identitas para aktor. Identitas yang dibentuk dari individu atau kelompoknya, adanya individu elit yang menggerakkan cara masyarakat atau negara untuk bertindak di sistem internasional dan komunikasi yang berperan bagi pergerakan bentuk dan perubahannya identitas. Kemudian teori yang kedua adalah diplomasi budaya. Jadi di sini instrumen soft power dalam hubungan internasional yang semakin dinamis sebagai praktik penting karena untuk membangun pengaruh di tengah ketidakstabilan global, di mana diplomasi tradisional dan kekuatan militer terbukti kurang efektif. Jadi menurut Kirdan Wisman ini menyimpulkan bahwa aktor non-negara memainkan peran penting dalam diplomasi budaya. Nah, ini kerangka pemikiran yang kami ambil adalah ketika kebijakan pemajuan kebudayaan tahun 2017 itu sebagai upaya diplomasi budaya. Kemudian bagaimana keterkaitan teori konstruktivisme dalam praktek diplomasi budaya dan soft power dan national branding Kota Tanjung Pinang. Nah, disinilah kita lihat bagaimana peranan antar stakeholder Kota Tanjung Pinang serta masyarakat dan media atau sebagai perantaranya promosi budaya lokal. Kemudian ada kolaborasi antar aktor serta media informasi. Nah, disitulah nanti kita akan melihat bagaimana strategi diplomasi budaya Kota Tanjung Pinang. Nah, konsep yang diambil adalah kebijakan publik, national branding, soft power, politik luar negeri, dan stakeholder. Nah, ini juga menggunakan penelitian kualitatif.
kemudian lokasinya ada di Tanjung Pinang. Fokus penelitiannya ini memfokuskan pada penyelenggaraan kebijakan pemajuan kebudayaan dari 2017 sampai 2023 berdasarkan peran aktor substate atau stakeholder sebagai pelaksana kebijakan dan yang mempunyai wewenang otonomi daerah Kota Tanjung Pinang serta pemanfaatan posisi strategis wilayah untuk mempromosikan kearifan budaya lokal menuju mancanegara, di mana Kota Tanjung Pinang ini secara historis pada masa lalu adalah bagian dari wilayah Kerajaan Riau Lingga yang wilayah kekuasaannya pada masa lalu itu adalah tidak hanya Kepulauan Riau tetapi juga wilayah Singapura dan wilayah Malaysia. Jadi dengan demikian dalam konteks kekinian ketika terpisah secara administrasi menjadi negara Indonesia, Malaysia dan Singapura, tentu bagaimana keefektifan undang-undang ini di dalam peran diplomasi budaya itu sangat penting. Kemudian ini selanjutnya kita akan mengambil bagaimana teknik pengambilan data dan seterusnya. Kemudian sebagai hasilnya ini bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan ini secara keseluruhan itu adalah mengamanatkan sebuah proses perencanaan terpadu di bidang kebudayaan. Nah, dengan demikian mengembangkan dan memanfaatkan kekayaan budaya untuk memperkuat posisi Indonesia di tingkat internasional. Nah, beberapa warisan budaya tak benda yang potensial di wilayah Tanjung Pinang khususnya itu untuk memperkuat di tingkat internasional cukup banyak, diantaranya adalah kesenian Zapin. Nah, kemudian hal ini bisa dapat untuk mempromosikan nilai ekspresi dan praktek kebudayaan tradisional yang berkontribusi bagi pengayaan kebudayaan nasional. Nah, hal ini juga pada akhirnya undang-undang ini memfasilitasi pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan untuk memperkuat promosi Indonesia di dunia internasional serta meningkatkan dan memperkuat diplomasi budaya Indonesia. Nah, sebagai penutup ini dapat disimpulkan bahwa faktor keefektifan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan ini adalah memperkuat promosi warisan budaya tak benda di Tanjung Pinang dan di dunia internasional pada periode 2017. Demikian yang bisa kami sampaikan, Mbak. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu untuk presentasinya. Kemudian kita lanjut ke presentasi terakhir, yaitu ada Laude Dinda. Apakah ada? Hadir Mbak. Baik, silakan untuk dipresentasikan. Baik, sudah muncul. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagi yang saya hormati, apakah suara saya kedengaran jelas? Suaranya agak putus-putus, Bapak. Jaringan ya? Iya. Baik. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Tentu yang saya hormati moderator, kemudian Bapak Ibu pemakalah yang sangat luar biasa pada sore ini. Langsung saja kajian kami tentang kearifan lokal kota dulu bagi kaum milenials dalam peran sosial masyarakat. Yang pertama yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini adalah pendahuluan, yaitu bagian latar belakang bahwa sejarah dalam suatu bangsa Indonesia sangat penting bagi pembangunan masa yang akan datang. Salah satu aspek penting
Bapak suaranya tidak ada. PT saya nggak muncul. Iya, sekarang baru muncul, Pak. Nggak muncul. Ya, barusan ada, Pak. Ya, Ya, suaranya ada, Pak. Mungkin agak lebih keras lagi bicaranya, oh ya Pak. Pak. Ya, PPT saya nggak muncul di sini. Oh gitu. Tapi PPT-nya sudah ada di layar kami, Pak. Muncul di layar, Pak. Baik. Nggak muncul ya. Sudah, Pak. PPT-nya sudah muncul. Layar saya nggak muncul sih, Mbak. Baik, mungkin saya langsung saja. Eh, Apa yang menjadi latar belakang dari kajian ini adalah tentang adul itu sama dengan gotong royong yang eh, istilah dari masyarakat Indonesia. Di mana kami melihat bahwa eh, tim kehidupan gotong royong di masyarakat ini sudah hampir dalam tanda petik sudah hampir punah. Nah, yang menjadi rumusan masalah dalam kajian kami ini yaitu yang pertama tentang penerapan nilai-nilai kearifan lokal maka dulu bagi kaum milenial. Kemudian yang kedua tentang menanamkan nilai-nilai kesadaran diri pada individu terhadap sistem akademik itu sendiri atau gotong royong. Lalu yang berikutnya strategi dalam membangkitkan semangat bagi kaum milenial terhadap gaya gotong royong bagi kaum milenial itu sendiri. Kemudian yang terakhir yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi lunturnya kearifan lokal dulu bagi kaum milenial sendiri. Lalu berikutnya adalah uh, berbicara mengenai efisiensi pekerjaan berarti bahwa manfaat lain yang dapat diperoleh dari sebuah aktivitas dulu atau gotong royong ini adalah tentu terciptanya harmonisasi atau kerukunan di antara sesama warga masyarakat setempat. Nah, problem ini yang menjadi latar belakang daripada kajian ini sehingga kemudian muncul ide bagaimana kemudian uh, tradisi ataupun budaya dulu ini bagi kaum milenial yang notabene pada saat ini baik di desa maupun di kota itu sudah berguna. Kan bahkan mungkin bukan saja di masyarakat Muna itu sendiri, tapi mungkin dalam tanda petik hampir di seluruh Indonesia. Kalau kita melihat daripada aspek ataupun kehidupan sosial di masyarakat yang terjadi saat ini, gaya gotong gaya gotong royong ini ataupun bukan dulu ini dalam istilah bahasa nah itu saya rasa kalau saya melihat kehidupan sosial di masyarakat kita sudah mulai hilang. Nah, berikutnya adalah metode yang kami gunakan dalam kajian ini tentu adalah uh, itu ada beberapa langkah yang kami lakukan ya. Itu lokasinya ada di wilayah saya sendiri di Kabupaten Muna. Kemudian subjek dalam penelitian adalah seluruh masyarakat ya yang berdomisili di wilayah tertentu. Kemudian informan dari penelitian ini tentu masyarakat yang bersangkutan, terutama mungkin
tokoh-tokoh setempat, kemudian teman-teman generasi yang hari ini dalam tanda petik mungkin sudah mulai makan daripada budaya gotong royong. Dan teknik penentuan informan tentu penelitiannya dilakukan secara progresif soft, yaitu penarikan sampel secara berdasarkan beberapa kriteria seperti tingkat pendidikan dan status sosial. Ya. Berikutnya, jenis dan sumber data tentu dalam penelitian ini data kualitatif adalah data yang diperoleh berdasarkan fakta yang ada di lapangan. Dan sumber data, sumber primer, ya. Kemudian hasil dari pembahasan yang pertama, penerapan dari nilai-nilai nilai-nilai POKA dulu itu bagi kaum milenials. Yang pertama yang saya katakan pada kesempatan kali ini adalah kearifan lokal, yaitu penerapan artifisial mewujudkan gambaran pengetahuan tradisional yang dipahami oleh manusia atau masyarakat yang berhubungan dengan alam sekeliling, sehingga gambaran kebudayaan dengan alam sekelilingnya, sehingga kearifan lokal, gambaran kebudayaan yang punya kelompok masyarakat tertentu mencakup cara-cara pengelolaan sumber daya yang alam yang lestari dalam konteks kehidupan sosial itu sendiri. Kemudian berikutnya adalah berdasarkan hasil pengamatan kami di lapangan, dari keterangan tersebut bahwa kegiatan POKA dulu oleh kaum milenial sendiri, ya, dalam tanda petik saya ingin katakan itu sangat minim jika dibandingkan dengan para leluhur kita yang begitu semangat dalam kegiatan gotong royong. Ya, kalau kita melihat dalam aspek sejarah, kehidupan gotong royong di zaman dulu itu sangat aktif di masyarakat kita. Ya. Sehingga pada saat itu kegiatan apapun yang kita bisa lakukan di masyarakat itu, apapun yang kita bisa lakukan itu sangat menarik itu. Hal-hal yang dilakukan misalkan di kegiatan masyarakat dalam hal ini budaya ataupun tradisi POKA dulu. Kalau mohon maaf kalau kami di masyarakat misalkan salah satu yang kita lakukan dalam gotong royong itu misalkan pada saat menanam, ya, kalau mohon maaf kalau dalam masyarakat kita di Jawa ya peladang menanam padi, ya. Kalau kami misalkan pada saat menanam jagung sendiri. Dan banyak sih hal-hal lain yang kemudian yang berkaitan dengan aktivitas sosial yang kemudian ini menurut saya perlu kita kembangkan dan perlu kita kaji lebih dalam. Kemudian berikutnya adalah menanamkan nilai-nilai kesadaran diri per individu terhadap sistem POKA dulu itu sendiri, bahwa yang perlu kita pahami adalah ketika generasi milenial memahami ataupun menyadari bahwa nilai-nilai POKA dulu dalam sistem kehidupan masyarakat, maka tanpa adanya paksaan atau dorongan dari orang lain, ya, maka orang tersebut ketika melihat seorang yang bekerja tentu dengan sendirinya ketika dia punya rasa empati dan perhatian terhadap kondisi di suatu masyarakat, maka yakin dan percaya bahwa apapun yang kita bisa lakukan, insya Allah kita bisa melaksanakan dengan baik. Kemudian berikutnya adalah, ini singkat saja karena waktu yang membatasi juga, ya, strategi dalam membangkitkan semangat bagi kaum milenial sendiri terhadap budaya gotong royong. Pertama, kebudayaan menghasilkan bermacam nilai yang mengandung cinta kemanusiaan, cinta kasih, dan ajaran-ajaran lain, ya, yang sangat bermanfaat bagi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan pada langkah tertentu, ya, tradisi sangat bermanfaat dalam kehidupan bermasyarakat dan juga dapat berkembang sebagai kehidupan yang sifatnya intelektual, pendidikan rohani, serta hal-hal lain yang kemudian yang perlu kita kembangkan. Nah, yang berikutnya, yang terakhir, yaitu faktor yang mempengaruhi lunturnya
budaya Poka dulu bagi kaum milenial, yang pertama yang saya katakan adalah uh, yaitu sebuah sistem sosial budaya mengenai bentuk wawasan hukum dan keahlian masyarakat di sebuah wilayah tentu mencukupi kebutuhan hidup bermasyarakat bersama yang diwasiatkan secara berkelanjutan, ya, dari generasi ke generasi. Oleh sebab itu, uh, kekayaan sosial yang dibesarkan dalam masyarakat untuk menciptakan keteraturan dan keadilan antara kehidupan masyarakat perlu kita terapkan dengan baik. Yang terakhir, sebagai penutup pada kesempatan kali ini, tentu berdasarkan pembahasan ataupun beberapa hal-hal yang disampaikan terkait dengan poin-poin di atas, bahwa yang pertama berbicara mengenai penerapan nilai pokok dulu bagi kaum milenial sangat minim. Ini yang diakibatkan oleh adanya perkembangan zaman, ya, di mana sistem kehidupan kita di masyarakat itu dalam hal membangun misalkan rumah dan sebagainya, sekarang kita pakai kebanyakan tukang. Kalau dulu kan itu jarang kita pakai tukang. Baik, Bapak, mohon Kebanyakan maaf, apa waktunya sudah habis? Oke. Ya, nanti Baik, kita mungkin lanjutkan. itu saja poin-poin yang disampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan keterlambatannya dan gangguan sistem yang kurang maksimal. Saya akhiri. Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Alhamdulillah Bapak Ibu, kita semua sudah menyelesaikan pemaparan makalah dari 11 pemateri ini. Untuk sebagai reminder, untuk absensi sudah saya kirim di room chat. Silahkan Bapak Ibu untuk mengisi absensi pemakalah. Nah, kemudian untuk sesi selanjutnya yaitu sesi diskusi. Baik, dalam sesi diskusi ini Bapak Ibu dapat memberikan pertanyaan, komentar maupun saran kepada para pemakalah satu sama lain begitu. Kemudian saya harap setiap pemakalah mendapatkan baik itu pertanyaan, komentar maupun saran. Jadi kita bisa saling bertukar informasi begitu. Nah, Pak Laude boleh di stop dulu share screen-nya. Oh iya. Baik, terima kasih Pak. Bapak Ibu yang mau memberikan pertanyaan, komentar maupun saran, silakan mengacungkan raise hand dan disebutkan nama, kemudian mau bertanya kepada siapa. Apakah ada yang mau bertanya, Bapak Ibu? Saya, Mbak. Ya, silakan Pak Faisal. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan, Mbak Sarah. Pertanyaan saya untuk Mas Gibran, ya, Mas Wapres ini. Saya tertarik dengan kajiannya mengenai arsitektur kolonial dan kemudian bagaimana Anda membahas ya, itu semua secara terperinci gitu, mulai dari berbagai bangunan yang berbeda, kemudian bagaimana konstruksinya, bagaimana gaya yang dilakukan. Pertanyaan saya adalah soal menurut Mas Gibran, apakah kita perlu seorang lulusan arsitektur gitu ya untuk mengkaji sejarah berkaitan dengan Anda menjelaskan sangat prinsip tentang arsitektur, ataukah cukup dengan misalnya ketertarikan kita dengan satu bidang tertentu meskipun kita tidak belajar ilmu arsitek secara langsung. Nah, apakah bagaimana Anda bisa mengkaji itu dengan sangat baik begitu? Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Faisal. Kemudian Mas Gibran silakan bisa langsung dijawab. Halo Mas Gibran. Oke. Apakah suara saya terdengar? Saudara saya lagi badai jadi sinyalnya agak bermasalah. Oke. Baik, terdengar. Apakah tadi pertanyaannya sudah ini? Jelas, sudah jelas. Jelas, baik. Silakan Baik, dijawab. terima kasih ya
Jadi Faisal, izin untuk jawab. Untuk mengkaji ini memang secara spesifik saya pungkiri kalau saya berkolaborasi dengan arsitektur, tapi dalam arti ini diskusi karena kebetulan saya juga dalam lingkaran teman-teman saya arsitek. Jadi saya cukup mengerti dengan dunia arsitektur dan saya juga mengambil mata kuliah arsitektur. Sebenarnya nggak terperinci secara mata kuliah, lebih tepatnya mungkin otodidak kali ya. Saya belajar secara otodidak dan kolaborasi ini mungkin saya beberapa kali juga setelah melakukan untuk mengkaji Schumacher bersaudara, karya-karya Schumacher bersaudara, Samuel Schumacher sama Richard Schumacher di Bandung juga. Dan bagaimana untuk mengkajinya secara mendalam, pendekatan arsitektur yang saya gunakan juga tidak lepas dari pendekatan para sejarawan arsitek yang dari TU Delft, yang saya ambil dari Pauline van Rossumalen. Sebelumnya dia merupakan pengajar di Technische Universiteit Delft dan sekarang jadi bagian heritage konsultasi di Amsterdam. Dan menurut saya kolaborasi dengan arsitek itu sangat penting karena kita, terutama yang dari lulusan sejarah yang punya peminat dengan arsitek, yang saya harus akui juga dari saya tidak memiliki pendalaman ketika membahas detail ornamen, terutama metode konstruksi, yang itu juga harus menjelaskan mengapa bangunan itu dibuat seperti itu dan metode-metode seperti kerangka beton dan sebagainya macamnya itu bisa akhirnya kita ketahui fungsionalitasnya dan kita bisa menarik akar dari kenapa itu digunakan. Misal penggunaan beton itu di 1930-an yang terkenal, mulai terkenal diawali dengan salah satu karya terkenalnya ya Villa Isola gitu, dari Samuel Schumacher. Dan makanya ketika Albers membangun Bank Denis, Bank Braga, dia juga menggunakan eh, konstruksi beton yang dimana kontraktornya juga Algemen Engineer Architecten Bureau yang dulu sebelumnya juga menggunakan konstruksi beton untuk Villa Isola. Nah, itu yang kita bisa tracking ketika kita sudah mengetahui metode konstruksi dan kita sudah berdiskusi dengan para arsitek, akhirnya kita bisa mengidentifikasi dari karya-karya arsitektur. Karena tidak semua arsitek itu vokal dalam penulisan, seperti Albert sendiri dia tidak vokal seperti Schumacher atau McLaren atau Thomas Carlson. Dia justru menjauhi dirinya dari perdebatan arsitektur. Dia lebih merasa dirinya seorang seniman bangunan dan dengan ekspresionisnya. Jadi perlu pasti ada pendekatan dan diskusi, terutama juga kalau apalagi kalau kita udah megang Albers, saya sendiri lebih banyak menggunakan blueprint dan blueprint itu tidak bisa langsung dibahasakan, tapi saya perlu mengidentifikasinya bersama arsitek dan terutama seperti penggunaan poros lift, menara lift sebagai poros bangunan itu fungsinya apa dan mengapa dia tingginya sedemikian dan penggunaan peredaman cahayanya dengan menggunakan pita baja itu eh, perlu untuk didiskusikan bersama arsitek. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk jawabannya, Mas Gibran. Kemudian Mas Faisal, apakah mau ditanggapi apa sudah cukup? Ya, terima kasih Mbak. Ini memang menjadi kajian yang menarik ya. Artinya ternyata banyak disiplin-disiplin ilmu lain yang memang ketika kita gunakan untuk diskusi dan memanfaatkan peluang-peluang keilmuan tersebut, ternyata kajiannya menjadi jauh lebih dalam analisa yang disajikan juga menjadi lebih menarik gitu ketika dibahas. Jadi sejarah tetapi wah luar biasa bagaimana penjelasan penjelasan mengenai arsitek gaya dan bahkan sampai konstruksi yang nggak kita bayangkan sebelumnya yang kita bisa biasa baca buku sejarah itu bisa terdefinisikan dengan baik dengan kolaborasi keilmuan dengan bidang yang lain gitu. Keren ya, terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya, apakah ada yang mau ditanyakan atau memberi komentar maupun saran? Dipersilakan.
Baik, Bapak Ibu, apakah tidak ada yang mau bertanya atau memberikan tanggapan, komentar, maupun saran? Purwanto boleh, Mbak? Boleh, silakan. Bapak Purwanto, apakah ada? Nah, mungkin bisa disebutkan dulu aja pertanyaannya, Pak Faisal. Ini berkaitan dengan tadi disebutkan bahwa kajian itu semasa level sih gitu. Pertanyaan saya berkaitan dengan em, saya pun pernah ada satu kajian berkaitan dengan Freemasonry juga, dan kemudian menemukan bahwa Reves merupakan salah satu Freemasonry juga yang kemudian aktif ya di Buitenzorg atau di Bogor. Adakah misalnya di Java tadi Hazard itu ya, Java Gazette itu dari Inggris ya, berkaitan dengan aktivitas-aktivitas Freemasonry atau aktivitas Masonik yang dilakukan oleh Raffles dan Batavia Genoskop itu sendiri, apakah di dokumen-dokumen tersebut juga terdapat gitu, atau hanya aktivitas Batavia Genoskop saja? Terima kasih. Baik, halo Bapak Purwanto, apakah masih available di Zoom? Ya, Mbak Nurul, saya mengikuti tapi tidak begitu jelas tadi pertanyaan dari Mas Fahmi, suaranya kecil banget, saya nggak bisa dengar. Mungkin bisa bantu poinnya apa ya? Oh iya, baik. Untuk pertanyaannya itu kurang lebih apakah tentang aktivitas Batavia Genootschap mengenai yang terkait dengan Freemason itu bagaimana di arsip-arsip dari Batavia Genootschap itu? Ya, baik. Nah, saya juga menemukan cukup banyak ya bahasan terkait aktivitas apa namanya kegiatan Freemason ini, khususnya yang di awal-awal ya, periode-periode awal, mulai tahun uh, masa awal pendirian ya 1774 tersebut. Bermulanya malahan dari sana gitu ya. Ini kan gerakan yang awal mulanya tuh ada di Haarlem ya, di Belanda. Nah, kemudian salah satunya tokohnya itu kan Radermacher namanya ya, pendiri Batavia Genootschap ini. Nah, dialah yang terinspirasi oleh gerakan-gerakan Freemason ini gitu ya kan. Nah, kemudian mencoba membawa ke Batavia gitu. Awal mulanya memang tidak terlalu direspon ya, karena ini kan berdiri di masih masa VOC. VOC tidak terlalu tertarik awalnya dengan urusan-urusan pengembangan ilmu pengetahuan dan seni ini gitu ya kan. Nah, kemudian lambat laun, nah karena Radermacher ini kan juga menantu ya dari gubernur jenderal ketika itu. Nah, sehingga kedekatan itu membawa angin segar terhadap pendirian lembaga ini di kemudian waktu gitu. Nah, kemudian terus berkembang sedemikian rupa, mendirikan perpustakaan, mendirikan museum begitu ya kan, banyak hal yang dilakukan di sini ya. Nah, kemudian nanti terkait penerbitan, melakukan penerbitan gitu dalam kurun waktu yang cukup panjang sebenarnya kan. Nah, ini sebenarnya yang menarik untuk dikaji begitu ya kan, mulai dari awal pendirian sampai dengan dinamika perkembangan dari masa abad 18 tersebut sampai nanti ya sampai sekarang gitu ya, dengan keberadaan museum nasional dan perpustakaan nasional. Nah, koleksi-koleksi kalau kita lihat di perpustakaan nasional, koleksinya pun masih ada yang berstempel atau memiliki cap inventaris Batavia Genootschap ini. Itu sebenarnya menjadi poin. Kemudian menariknya lagi adalah kelengkapan dari arsipnya, bahkan sudah ada inventaris arsip yang dibuat Andri gitu ya kan, kalau kita ingin mengkaji lembaga ini sebagai kajian sejarah institusi secara lebih mendalam. Nah, terkait pembahasan Freemason tadi juga cukup banyak dibahas di dalam buku tentang sejarah institusi ini periode awal yang diterbitkan oleh
yang ditulis oleh Hans Groth tadi tahun 2009. Itu saya kira yang bisa saya jelaskan terkait hal tersebut. Terima kasih atas pertanyaan. Ya, baik. Silakan Pak Faisal apabila ada tanggapan. Ya, terima kasih Mbak dan Mas Purwanto. Memang itu ya Pak, Mas, betul menarik sekali ya, kita pas ke Perpustakaan Nasional itu kita memang bisa lihat ada beberapa buku namanya apa, koleksi langka ya. Itu memang di situ ada kan apa, memang inventarisasi atau milik Batavia Senostap ya, yang memang betul ya, banyak sekali buku-buku dari abad ke-18, 19, 20, kemudian saat ini menjadi koleksi Perpustakaan Nasional dan kita temui gitu sampai hari ini. Ya betul Mas, terima kasih Mas. Baik, apakah dari audiens yang lain ada yang mau bertanya kepada para pemakalah? Dan mudah-mudahan audiens ataupun pemakalah tidak bosan-bosan saya ingatkan untuk absensi pemakalah mohon diisi. Linknya sudah di room chat. Baik, satu kali lagi mungkin ya, apakah ada yang mau bertanya atau memberikan komentar, saran? Mungkin sudah cukup? Baik, kalau misalnya sudah cukup untuk sesi Zoom paralel ini, saya sudahi, saya akhiri. Nah, kita mengucapkan alhamdulillah bersama-sama. Sebelum saya tutup, mungkin hanya sedikit kesimpulan dari sesi Zoom di break room nomor 1 ini, yaitu yang memiliki serangkaian tema berupa arsitektur, kemudian sejarah budaya, kemudian agama, pariwisata, yang sudah dipaparkan oleh para pemakalah semuanya. Sedikit kesimpulannya bahwa sejarah itu selalu memiliki kajian-kajian yang menarik untuk diangkat dan juga menarik untuk dilihat dari berbagai macam sudut pandang. Dan dari keilmuan sosial, mungkin sebelumnya kita sering sekali dikaitkan dengan ilmu-ilmu sosial, tapi juga semakin ke sini gitu ya, kita orang sejarah juga terbuka dengan ilmu-ilmu lain, bahkan seperti tadi ada ilmu arsitektur, kemudian ada ilmu-ilmu etnografi dan segala macam. Nah, untuk itu mudah-mudahan sesi kali ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Sesi ini adalah sesi tempat kita belajar, tempat kita membagi ilmu dan saling sharing begitu ya di ruang maya ini gitu. Mudah-mudahan kita pun ada waktu untuk saling bertemu dan saling bertatap muka di lain waktu begitu. Nah, kemudian untuk teknis makalah nanti untuk sertifikat dan segala macam dan publikasi dan segala macam itu mungkin nanti akan diinfokan kembali di grup begitu. Jika tidak ada yang mau ditanyakan, saya tutup saja Zoom ini dan sesi ini. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ibu Terima semuanya. kasih. Salam kenal Bapak Ibu Ya, semuanya. ya, sama-sama. Terima kasih moderator, Ya. terima kasih teman-teman semuanya Bapak Ibu. Terima kasih teman-teman semua. Mas Anju, Siap. kemarin saya list ini di Prodi SPI, terus salam katanya buat Bang Anju dari Mas Endi. Beliau lagi kesini sebentar mau bawa istri anaknya. Ya betul-betul, dia Desember katanya mau bawa ke Amerika lagi S3 ya. Iya ya, ya Mm-mm. betul. Ya. Alhamdulillah diterima. Salam kenal ya Mas Jadi, ya. ya salam kenal Bang Anju. Mudah-mudahan kita bisa ketemu fisik juga. Saya Amin. juga dengan Mas Ahmad Sunjayadi ya, kalau nggak salah beberapa kali nge-review juga di Sosial Historika, Mas Ahmad. Tapi entah saya pernah menghubungi langsung atau enggak ya, apalagi atau teman yang lain mungkin. Baik, terima kasih untuk teman-teman yang lain. Mohon izin pamit. Terima kasih semuanya.